Shalom, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Apa kabar? Semoga kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara, khotbah yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini bertema pengendalian lidah, bukti kedewasaan iman. Saya percaya hal ini bukan yang baru buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini kita akan lihat, kita akan kupas tuntas ayat firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yaitu dari Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, karena mulut, badan binasa. Banyak hubungan rusak bukan karena pukulan tangan, atau bukan karena tendangan kaki, Bapak Ibu Saudara, melainkan oleh karena ucapan yang keluar dari mulut yang mematikan. Persahabatan hancur, keluarga retak, gereja pun terpecah, bahkan pelayanan menjadi terganggu karena perkataan yang tidak dapat dikendalikan. Nah, Yakobus adalah salah seorang pemimpin jemaat mula-mula yang menulis kitab ini bagi ke-12 suku di perantauan, Bapak Ibu Saudara, yaitu orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar di berbagai wilayah akibat penganiayaan. Yakobus memahami bahwa salah satu indikator terbesar kedewasaan rohani bukanlah seberapa banyak seseorang mengetahui firman Tuhan, melainkan bagaimana dia menggunakan lidahnya dengan bijak, dengan baik dan benar. Nah, dalam perikop ini, Yakobus membahas kuasa lidah yang dalam bahasa Yunani adalah glosa. Lidah itu kecil ukurannya, Bapak Ibu, tetapi besar dampaknya. Melalui bagian ini, kita akan melihat dan mendengar 3 kebenaran penting tentang lidah. Yang pertama, lidah yang tidak dikendalikan sesungguhnya akan membawa bahaya besar. Di dalam ayat 1 sampai dengan 6, Yakobus memulai pengajarannya dengan sebuah peringatan kepada para pengajar juga, Bapak Ibu. Jadi hal ini semacam training for trainer lah kira-kira. Jadi pelatihan untuk pelatih. Nah, pengajar yang dimaksud, Bapak Ibu Saudara, adalah guru yang dalam bahasa Yunani-nya adalah didaskaloi. Dikatakan demikian, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Mengapa? Yakobus tidak bermaksud memberikan larangan keras bagi seseorang yang hendak menjadi guru. Namun, seorang guru menggunakan kata-katanya atau logos dalam bahasa Yunani untuk memengaruhi banyak orang. Semakin besar pengaruh perkataan seseorang, berarti semakin besar pula tanggung jawabnya di hadapan Allah. Lalu kemudian Yakobus berkata dalam ayat selanjutnya, kita semua bersalah dalam banyak hal. Maksudnya apa kira-kira? Jadi tidak seorang pun yang sempurna, Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap perkataannya. Kadang-kadang kita juga salah, kadang-kadang kita juga slip atau keselio, mengatakan perkataan yang tidak membangun bagi orang lain. Nah, mari kita simak perihal kendali di dalam ayat ini. Yakobus memberikan 2 gambaran, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah pada ayat 3 dikatakan demikian. Tali kekang pada kuda. Tali kekang itu kecil, hanya seutas tali, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah noseband. Ukurannya kecil dan dipasangkan di depan hidung kuda, sehingga dapat mengendalikan seluruh tubuh kuda yang besar. Nah, tubuh kuda itu akan bergerak searah bagian tali yang ditarik, Bapak Ibu. Jika tali yang ditarik sebelah kiri,
kuda akan bergerak sebelah kiri. Jika ditarik sebelah kanan, kuda akan bergerak di sebelah kanan. Jika ditarik dua-duanya, kuda itu akan berhenti. Nah, yang kedua, kemudian pada ayat yang keempat dikatakan tentang kemudi kapal. Ini juga bicara tentang kemudi atau setir kapal yang ukurannya sangat kecil dibandingkan dengan ukuran atau bodi kapal itu sendiri yang begitu besar. Tetapi kemudi ini atau setir ini menentukan kemana arah kapal itu bergerak. Jadi jelas bahwa sesuatu yang kecil dapat menentukan arah sesuatu yang besar, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga, lidah seseorang, mungkin seseorang memiliki pendidikan tinggi atau jabatan besar, atau pelayanan yang luas dan luar biasa. Tetapi jika lidahnya tidak dapat dikendalikan, akan menjadi kehancuran bagi kehidupan orang lain. Digambarkan dalam ayat 5 sampai dengan 6, yaitu lidah itu bagaikan api. Api itu jika kecil adalah sahabat Bapak Ibu Saudara, tetapi jika api itu besar, dia sanggup membakar hutan yang luas. Satu kalimat fitnah dapat menghancurkan reputasi seseorang. Satu hal gosip atau hoax dapat memecah persahabatan atau persaudaraan. Satu perkataan kasar dapat meninggalkan luka yang menahun. Bahkan ada yang sampai dibawa pada kematian. Ini fakta Bapak Ibu Saudara. Yakobus bahkan menyebut lidah sebagai dunia kejahatan. Sebab melalui lidah, berbagai dosa dapat muncul. Apakah itu dusta, fitnah, gosip atau hoax, sumpah serapah, makian, penghinaan, kesombongan, dan lain-lain. Oleh karena itu, sebelum kita semua mengucapkan sesuatu sebagai sebuah respons atas satu kejadian, tanyakan dulu kepada diri kita, kepada diri Anda, kepada diri Bapak Ibu Saudara. Apakah ini benar? Apakah perkataan ini baik? Apakah membangun? Apakah ini perlu untuk dikatakan? Apakah kata-kata ini merupakan benih kehidupan atau justru benih kematian? Apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak? Dan seterusnya. Jadi kedewasaan rohani seseorang terlihat dari kemampuannya mengendalikan perkataannya. Nah, hal pokok yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tadi yang pertama ya. Yang kedua adalah lidah yang tidak dikendalikan menunjukkan kelemahan hati manusia. Yakobus melanjutkannya pada ayat ke-7 dan 8. Dikatakan demikian, segala jenis binatang dapat dijinakkan manusia. Lalu, kemudian dikatakannya lagi, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Nah, Bapak Ibu Saudara, manusia mampu menguasai segala jenis binatang. Dia bisa melatih hingga membuatnya tunduk pada perintah tuannya. Tetapi hanya untuk mengendalikan lidah yang kecil saja, manusia sulit untuk melakukannya. Hal ini memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Apalagi bagi orang yang sudah terbiasa memperkatakan perkataan-perkataan yang kotor, yang buruk, yang menyinggung orang lain. Orang-orang demikian seakan-akan filter untuk menyaring mana perkataan yang baik ataupun yang buruk sudah tidak berfungsi lagi. Rusak, bobrok, bahkan rombeng. Nah, suatu ketika putri saya yang kedua saat ini sedang magang di satu perusahaan advertising agency. Dia bercerita, biasa setiap pulang kantor dia cerita kepada saya. Bagaimana keadaan orang-orang muda yang bekerja di sana, yang tutur katanya sehari-hari tidak patut untuk dicontoh. Perkataan kebun binatang keluar, hal-hal yang kotor sudah sangat terbiasa keluar dari mulut-mulut mereka. Baik pria maupun wanita, baik staf biasa ataupun pemimpin. Kayaknya kalau nggak ngomong kotor itu nggak afdol. Hal itu bebas dilakukan untuk membangun hubungan pertemanan di dalam pekerjaan. Bahkan di antara mereka, maaf, ada yang orang-orang percaya atau Kristen. Nah, lain lagi ada hal di
digambarkan oleh satu kejadian. Saya pernah mengalami ada gerombolan anak-anak turun dari kampung di dekat rumah saya. Ya, maaf mungkin kurang terdidik oleh orang tua-tuanya. Mereka begitu fasih meneriakkan kata-kata kotor yang berbau seks ketika lewat atau melintas di depan rumah saya. Saya sungguh miris melihat fakta fenomena yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Nah, masalah lidah sebetulnya adalah masalah hati. Di dalam Matius 12 ayat 34, Yesus berkata demikian, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Perkataan itu adalah cermin kondisi batin, Bapak Ibu Saudara. Ketika hati seseorang penuh amarah, yang keluar ya kemarahan. Ketika hati penuh dengan iri, maka ya iri yang keluar. Sindiran. Ketika hati penuh kesombongan, yang keluar ya mungkin pamer. Memamerkan harta bendanya, kemampuannya. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Sementara orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Lidah sesungguhnya hanyalah pengeras suara. Hati adalah sumbernya. Banyak orang berusaha memperbaiki kata-katanya ketika dikritik, namun tanpa memperbaiki hatinya yang sesungguhnya adalah sumbernya. Alih-alih berusaha terlihat sopan di luar, tetapi di dalam hatinya tetap menyimpan kebencian, kepahitan, iri hati, bersombong diri. Nah, firman Tuhan mengajarkan bahwa perubahan perkataan itu harus dimulai dari perubahan hati, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita memerlukan pimpinan Roh Kudus yang secara terus-menerus memperbarui batin kita setiap hari. Nah, pokok bahasan kita yang ketiga, yang berikutnya, yaitu lidah orang percaya harus konsisten memuliakan Tuhan. Nah, ini kita masuk pada bagian terakhir di perikop ini, yaitu di ayat 9 sampai dengan 12, yang menunjukkan sebuah kontradiksi. Yakobus berkata demikian, dengan lidah kita memuji Tuhan, dan dengan lidah itu juga kita mengutuk manusia. Ini satu paradoks, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah ironi yang menyedihkan. Di satu ibadah hari Minggu, seseorang atau worship leader atau singer menyanyi dengan luar biasa memuji Tuhan. Namun setelah ibadah, dia bergosip tentang orang lain. Dia menghina sesamanya. Dia menyebarkan fitnah. Mengucapkan kata-kata yang melukai orang lain. Selanjutnya Yakobus berkata, hal ini tidaklah boleh demikian. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan beberapa ilustrasi berikut. Yang pertama adalah mata air. Pernahkah Bapak Ibu melihat satu mata air mengeluarkan air tawar sekaligus air pahit? Tentu saja tidak. Pohon ara yang kedua adalah pohon ara. Pohon ara hanya menghasilkan buah ara. Tidak mungkin menghasilkan buah zaitun. Ilustrasi yang ketiga mengenai pohon anggur. Demikian juga, pohon anggur pun hanya akan berbuah anggur. Dia tidak akan menghasilkan buah ara. Nah, prinsipnya adalah buah harus sesuai dengan natur pohon. Jadi jika seseorang mengaku telah dibaharui oleh Kristus, maka perkataannya seharusnya mencerminkan perubahan itu. Seseorang yang sungguh-sungguh diperbarui adalah orang yang telah mengalami transformasi. Sekali lagi, katakan dengan saya, transformasi. Bukan perubahan sesaat yang hanya sensasional, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan orang yang telah bertransformasi di dalam setiap ucapannya akan memberkati, menghibur, dan menguatkan. Menyatakan kasih
memuliakan Tuhan. Oleh karena itu mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah perkataanku membangun atau meruntuhkan? Apakah perkataan Bapak Ibu Saudara mengeluarkan benih kehidupan atau benih kematian? Apakah keluargaku merasakan kasih Kristus melalui kata-kataku? Atau apakah rekan kerja kita melihat perbedaan kita dalam bicara dibandingkan orang-orang dunia? Apakah media sosialku memuliakan Tuhan? Nah, ini yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Apakah aku ikut menyebarkan hoax dan ujaran kebencian di media sosial? Barangkali aku kerap menyindir orang, menjelekkan seseorang melalui status WA. Nah, ini seringkali terjadi Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, orang percaya pun melakukan demikian. Apakah kita sering menuliskan komentar-komentar yang merusak di media sosial itu? Bagaimana tanggung jawab etisku di dalam dunia digital yang menguasai kehidupan setiap kita hari-hari ini? Iman yang sejati tercermin melalui perkataan yang konsisten. Nah, pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini, yaitu Yakobus 3 ayat 1-12, kita banyak belajar. Yang terutama adalah 3 hal kebenaran. Yang pertama, lidah yang tidak dikendalikan membawa bahaya besar. Kedua, lidah yang tidak dikendalikan menunjukkan kelemahan hati manusia. Dan yang ketiga, lidah orang percaya harus konsisten memuliakan Tuhan. Masalah utamanya bukanlah ukuran lidahnya, namun siapa yang menguasainya. Ketika lidah dikuasai oleh dosa, ia menjadi api yang membakar. Tetapi ketika lidah diserahkan kepada Kristus, ia menjadi alat yang memberkati banyak orang. Sekian apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, jagalah pikiran, jagalah perkataanku, jagalah lidahku Tuhan, agar setiap perkataan yang aku keluarkan tidak membuat orang lain tersinggung. Agar setiap perkataan yang aku ucapkan, yaitu perkataan yang membangun, kata-kata yang kehidupan, bukan kata-kata kematian. Biarlah hatiku terus bijaksana Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus untuk dapat memperkatakan segala sesuatu yang baik, yang membuat orang lain bersuka cita dan membangun kehidupan banyak orang, serta memberikan penghiburan bagi orang yang perlu untuk dihibur. Kendalikan Tuhan lidahku. Aku tahu Engkau memberikan lidah bagi setiap orang adalah untuk memperkatakan yang baik dan benar, bukan sebaliknya. Terima kasih Tuhan, aku percayakan firman. Biarlah ini menjadi kekuatan dan peringatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.